Sini ada 4 ya, 4 kajian mungkin juga nggak bisa tuntas sekaligus nih empat-empatnya, sebab ini juga ya. Yang pertama pengertian dalalah ya secara bahasa dan istilah Arabnya seperti apa, kemudian makna secara bahasa dan istilah Arab, kemudian hubungan simbol dan makna, kemudian bahasa alam dan makna. Kemudian dari yang pertama. Dalalah secara bahasa. Jadi secara bahasa itu dalalah itu bentuk masdar ya, pola masdar dari kata dalla yadullu. Dalla yadullu itu artinya menunjukkan atau menuntun, ya, menunjukkan. Jadi menunjukkan itu seperti misalnya khairu ashabin man yadulluka alal khair. Sebaik-baik teman itu yang menunjukkan kebaikan, gitu kan? Yadullu. Ya, jadi menuntun dulu. Seperti misalnya kalau Anda jalan dari depan kampus UNJ dengan cepat, begitu kan? Nah, jalan cepat kamu itu ya dulu alamat. Itu menunjukkan apa, gitu. Itu dalla ya. Dalla ya dulu. Dan dalam konteks kalimat lain juga ada dallahu ala siratim mustaqim. Ya, artinya menunjukkan atau menuntunnya ke jalan yang lurus. Ya, kemudian ada dalam konteks majas, adal ala khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Nah, itu pengertian kata dalla yadul. Jadi sesuatu yadul ala madza, yadul. Jadi kalau misalnya ada ungkapan ini, contoh ini yadullu ala madza gitu. Jadi Anda bahasa nanti yadullu. Hadil amsilah tadullu ala anna, kata penyikan yadullu. Nah, itu artinya menunjukkan, ya, menunjukkan kepada apa nanti. Kemudian ada di dalam lisanul Arab, ini lisanul Arab ini, kamus Arab ini, kamu tahu nggak kamus lisanul Arab nih? Pernah dengar atau pernah lihat nggak? Hmm? Anan tahu nggak lisanul Arab? Kurang tahu, Ustaz. Nggak pernah dengar? Pernah dengar? Belum. Belum. Ya, Fadlia pernah dengar? Belum, Ustaz. Wah, ini dia yang lain. Lisanul Arab ini perlu Anda miliki ya. Sekarang kan udah bentuk PDF. Ini lisanul Arab ini kamus yang cukup besar, ya, umur yang begitu luas. Contoh-contohnya yang ada itu dari Al-Quran itu. Kalau Anda lihat di waktu zaman percetakan belum maju ya, itu kamus tulisan Arabnya itu sampai lebih dari 12 jilid. Anda bisa bayangkan satu jilidnya aja itu tebelnya itu bisa seperti sampai kayak 12 cm. Anda bisa bayangin tuh tebal bukunya sampai 12 cm. Seperti itu, dan itu 12 jilid lebih. Lupa pastinya berapa gitu. Jadi benar-benar kamus yang begitu luas kompleknya. Kemudian ketika teknologi percetakan itu sudah sedikit maju, tulisan segala macam, dari 12 yang tebal tadi segala macam, itu sekarang menjadi 6 jilid buku. Nah, tebalnya itu sudah mulai tipis karena kertasnya juga mulai kan. Itu masih tingkatnya ya 5 cm lah begitu ya, 5 cm tingkatnya. Nikennya tebalnya begitu. Itu dimana. Nah, sekarang dengan teknologi digitalnya, kan, udah dalam bentuk PDF, udah langsung dalam hanya satu. Jadi maju. Tapi Anda perlu nih sebagai orang yang belajar bahasa Arab, Anda wajib punya buku kamus lisanul Arab. Nah, dalam lisanul Arab itu ada kalimat yang makna dari dalaya dulu tadi. Dalal tu bihadza tariq. Itu artinya mengetahui jalan. Saya mengetahui jalan. Dalil tu bihadza tariq. Ya, kalau tadi di sini menunjukkan atau menuntun. Ya, tingkatnya. Anda tahu nggak bedanya tadi di sini dengan yang dalam surah Arab yang tingkatnya, yang mengetahui jalan dengan menunjukkan ini, mengetahui dan menunjukkan ini, di mana letak perbedaannya? Anina, tahu perbedaannya di mana? Kenapa ini maknanya menunjukkan, kok di sini maknanya mengetahui? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Siapa yang tahu?
Sarah, yang lain. Fadia, tahu? Mungkin karena konteksnya Ustadz. Ya? Mungkin karena konteksnya Ustadz. Konteksnya gimana? Kalau misalnya ini kan yang konteks kalimat yang dalau ala siratal mustaqim itu, kalau artinya saya mengetahui ke jalan yang lurus tuh kayak kurang cocok gitu Ustadz. Ya, kenapa satu bermakna menuntun, menunjukkan? Kenapa ini mengetahui? Mana yang menyebabkan ini maknanya mengetahui, mana yang ini menyebabkan kata menunjukkan atau menuntun? Objeknya Ustadz. Dalam kalimatnya. Objeknya Ustadz. Bukan objeknya. Ada lafaz, ada qarinah lafziyah. Ada konteks bahasa. Kalau dalam konteks balaghah itu ada qarinah lafziyah. Ada lafaz yang membedakan. Lafaznya apa? Allah bukan Ustaz. Iya, Allah dan satu lagi Allah dan Mbak. iya, bi gitu. Jadi penggunaan huruf jar itu ya kemarin kan kamu udah belajar itu kemarin yang di kuliah umum. Ini kan yang kata kerja yang berposisi huruf jar gitu kan. Jadi kalau ingin mendapatkan makna menuntun, menunjukkan atau menuntun itu harus menggunakan huruf jar ala. Kalau mengetahui Anda harus menggunakan huruf jar bi rangkaiannya gitu. Ya dulu ala kepentingannya begitu ya. Jadi ya dulu. Jadi kalau Anda katakan ya dulu bisiratul mustaqim, nah itu enggak tepat. Gitu kan? Karena ya dulu tadi sesuai dengan tadi yang dianalisis oleh tadi siapa yang menganalisis tadi ya mananya jadi tidak tepat mananya gitu. Jadi bukannya menuntun jadi mengetahui jam bikinnya begitu ya. Padahal konteksnya adalah menuntun bikinnya. Jadi seperti itu. Jadi yang kita inginkan dari ilmu dalalah ini adalah makna yang pakai ala ya. Dalla yadullu ala menunjukkan gitu kan, menunjukkan apa. Jadi ketika menunjukkan apa sesuatu itu nanti mengarah kepada sebenarnya kepada makna gitu ya, kepada pemahaman atau kepada maksud dari sebuah yang menunjukkan itu tadi gitu ya. Itu kata dalla yadullu ala madza, al kaslan yadullu ala madza misalnya gitu kan ya. Nah, kemudian di dalam Mu'jamul Wasit, ini juga Mu'jamul Wasit juga kamu juga harus kan Mu'jamul Wasit ini Mu'jam Arab juga ya, sama dengan Lisanul Arab juga Arab, tapi ditulis di zaman modern tuh. Kalau Lisanul Arab itu ditulis sudah abad keempat, 5 Hijriah itu ulama-ulama klasik. Ya, yang menulis itu ulama klasik. Sementara kalau Mu'jamul Wasit ini adalah ulama modern. Yang menulisnya yang berada di Mesir dan ini ditulis oleh Ma'inal Buhus, ada lembaga ya kayak di sini kayak pusat bahasanya gitu kan. Ini kan di Mesir. Nah, itu di dalam kamu Mu'jamul Wasit ini juga kamu harus punya ini Mu'jamul Wasit. Siapa yang punya Mu'jamul Wasit PDF-nya? Ataupun juga secara buku cetaknya? Enggak ada juga ya? Wah, kamu harus punya nih, udah kan kayak mana nih kamu sambut. Yang kamu punya kamu siapa sih? Hah? Hanya kamu Indonesia Arab ya? Atau Arab Indonesia, Munawir atau Dinken Mahmud Yunus ya. Kamu juga harus punya buku yang seperti ini nih ya sebagai pendidikannya. Walaupun dari Arab ke Arab kamu mudah-mudahan. Jadi dalam Mu'jamul Wasit ini menyebutkan dalalah adalah sesuatu yang dikehendaki oleh lafaz pada umumnya. Ya. Jadi sesuatu yang jadi lafaz yang kita gunakan dalam komunikasi itu menghendaki apa, makna apa gitu. Jadi sesuatu yang dikehendaki oleh lafaz. Jadi lafaz ini menunjukkan ini loh, lafaz ini perbuatan ini, tingkah laku ini menunjukkan ini loh. Ini ya, yang dikehendaki oleh tingkah laku begini, yang dikehendaki oleh tuturan kamu ini loh gitu. Jadi itu disebut dengan dalalah. Artinya lafaz ketika disebutkan atau dirasakan maknanya dapat dipahami karena makna tersebut sudah diketahui secara tersurat. Ya. Jadi sudah dikehendaki. Jadi seperti misalnya kata jalasa,
itu maknanya sudah tersurat, sudah diketahui itu gitu. Jadi orang paham. Jadi orang bisa memahami lafaz dari kata jalasa. Jadi kata jalasa ketika disebutkan ya dan dijelaskan maknanya orang langsung bisa paham. Kenapa? Karena di dalam lafaznya itu ya sudah diketahui secara tersurat maknanya gitu kan. Maknanya sudah diketahui secara tersurat. Jadi orang nggak tinggalnya gitu. Jadi tersurat kecuali kalau yang tersirat. Nah, kalau yang tersirat itu boleh jadi makna di balik makna nanti, ya makna di balik makna, gitu kan. Tapi di sini konteksnya yang tersurat itu artinya ya makna permukaan aja, maknanya permukaan dari sebuah bahasa tadi gitu ya. Ya kan ya gitu. Jadi ini secara bahasa, secara istilah dari Mujmal Wasit. Nah, kemudian makna dalam konteks Arab ya, bukan dalam konteks bahasa serapan yang sudah menjadi bahasa Indonesia, tidak. Jadi makna itu juga berasal dari kata bahasa Arab ya, dengan akar kata ana yakni. Ana yakni. Jadi kalau kita letakkan dalam kalimat itu, ana itu bil qauli kata. Ana itu bil qauli kata, artinya saya menghendaki atau memaksudkan perkata dia begini. Gitu. Jadi ketika mengatakan madza ta'ni. Jadi katakan madza ta'ni, artinya Anda mengatakan apa sih maksud kamu gitu. Jadi gitu macam madza ta'ni. Apa maksud kamu? Apa yang dimaksudkan? Apa yang kamu kehendaki dari ungkapan ini? Yang kayak kan gitu ta'ni. Ya, kalau ta'ni itu kan yakni itu udah menjadi bahasa Indonesia yakni iyalah kan gitu. Jadi kata yakni itu artinya ketika yakni kemudian ya penjelasan, nah itu penjelasan itu artinya itulah yang dimaksud dari mungkin gitu. Misalnya adalah itu kan misalnya dalalah yakni gitu kan. Kemudian begini. Nah, begini itu artinya maksud dari lafaz tadi yang dipenikannya begitu ya. Jadi dari akar kata tersebut membentuk kata maknan yang artinya sesuatu yang dikehendaki atau ditunjukkan atau yang dimaksudkan oleh lafaz gitu. Jadi lafaz yang kita gunakan dalam sebuah bahasa itu menunjukkan mana apa? Itu maksudnya. Ya, lafaz ini menunjukkan makna ini, lafaz ini menunjukkan kalimat ini menunjukkan makna ini, simbol ini menunjukkan makna semua penunjukannya gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan makna gitu kan. Ada kesamaan dengan dalalah, makanya ilmu dalalah bisa kita sebut nanti dengan ilmu makna gitu. Karena memiliki makna yang sama dari aspek kebahasaannya. Kemudian dalam Tajul Arus, Al-Farabi berkata, makna adalah arti dan maksudnya atau kehendak dan isinya. Ya, arti dan maksudnya. Nah, artinya itu bisa dipahami bahwa arti permukaan. Maksudnya adalah tadi maksudnya apa sih? Maksudnya itu bisa mengarah kepada penjelasan lebih lanjut dari untuk memperjelas makna kata tadi atau kehendak dan isinya, ya. Ini orang kehendak dan isi ini kita ingin mengambil ketika ada ungkapan, kita bisa mengetahui ini kehendak penuturnya apa nih. Kemudian atau isinya kita bisa lihat ketika isinya kita pahami bahwa oh isinya begini ini menunjukkan bahwa oh kehendaknya begini gitu ya. Atau arti yang terkandung di dalam ya, di dalam kata, di dalam sebuah ungkapan, semuanya memberi pengertian sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz. Ya. Nah itu jadi makna itu seperti itu. Jadi ketika kita membaca kata atau kalimat ya itu artinya bahwa makna kata ya artinya sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz. Makna kalimat artinya kalimat ya, sesuatu yang ditunjukkan oleh kalimat itu. Jadi itulah disebut dengan makna. Jadi kalau berdasarkan pengertian makna secara bahasa tadi ada beberapa pengertian dari maksud, dari makna, maksud dan tujuan dari perkataan. Ya. Jadi maksud kamu apa nih? Gitu kan. Kamu juga katakan tujuan kamu apa nih dari perkataan kamu, gitu kan. Atau yang kedua arti yang terkandung di dalam perkataan dan sesuatu yang dikehendaki dari makna perkataan tersebut, gitu. Jadi di dalam perkataan itu mengandung makna dan itu juga menghendaki ya sesuatu yang dikehendakinya. Kamu menghendaki apa sih? Nah, dilihat aja tuturannya. Oh, kalau tuturan ini berarti dia menghendaki ini gitu. Jadi kita bisa membaca pemahaman makna dari ungkapan-ungkapan yang itu. Nah, ketika dia memaksakan sesuatu berarti dia menghendaki begini. Ketika dia mengatakan berarti dia menghendaki begini. Tidak mau begini, maunya begini, tidak mau ya. Jadi gitu. Jadi kita bisa menangkap maksudnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar makna permukaan dari sebuah tuturan, tapi kita bisa memahami maksud dari tuturan dia.
Oh, maksudnya dia begini. Oh, kalau begini dia maksudnya dia nggak mau ikut gitu. Oh, kalau begini dia maksudnya ini kayak gitu. Jadi itu yang yang diarti makna seperti itu terkandung. Kemudian juga makna sesuatu yang tersembunyi yang tidak dapat dipahami atau mengerti kecuali dengan hati dan akal. Nah, untuk memahami makna itu nggak gampang. Kita bisa lihat ini gambarnya begini nih referennya gitu. Tapi kalau Anda yang tidak ada referennya, seperti misalnya lafaz Allah misalnya, ada referennya, mana kita memahami makna Allah dari lafaz Allah. Nah, itu kan nggak mungkin kita pahami secara logika. Harus kita juga pahami secara dengan hati. Nah, dengan hati itulah baru kita bisa memahami lafaz Allah itu apa maknanya, gitu. Begitu juga yang lafaz-lafaz yang tidak ada referensi seperti misalnya kayak misalnya kayak hantu, iblis misalnya. Setan lah, misalnya setan misalnya. Ada referennya? Referen yang sekarang-sekarang kita lihat itu kan daya khoyal orang. Daya khoyal. Jadi kita memahami setan itu dengan daya khoyal kita. Ya, daya khoyalnya apa? Ya itu tadi banyak macam daya khoyal kita. Ketika ada sebutan setan, oh ada setan, bisa hantu, bisa kuntilanak, bisa genderuwo, bisa apa lagi tuh? Ya, pocong gitu. Ya, segala macamnya gitu. Jadi kita pahami dengan daya khoyal, bukan dengan kayak logika. Logika kalau logika kita ya belum pernah lihat, gimana mau kita logikakan, gitu. Jadi karena manusia itu ada daya kolbu, daya akal dan daya khoyal, gitu kan. Sekalipun lafadznya itu bersifat abstrak, ya kita bisa memahaminya. Makanya disitulah mulai ilmu ketika bahwa menyadari bahwa semua makna itu kita bisa rasakan dan bisa. Nah, disitulah kajian makna berarti ya sesuatu yang sudah ada kepastian gitu. Ya, sesuatu yang pasti sehingga menjadilah sebuah ilmu. Sebab yang namanya ilmu itu kan ada sebuah kepastian gitu. Ya, awalnya makna nggak ada kepastian apa bisa ini segala macamnya gitu. Tapi itu bisa dikaji, bisa dipahami secara ya kan. Nah, ini makna secara istilah dari pakar bahasa Arab lain namanya Az-Zubaidi menyebutkan bahwa makna lafaz. Artinya makna itu ada di pikiran kita. Ide, gagasan, gitu, pendapat, itu kan ada di pikiran kita. Nah ya, nah keberadaan di pikiran kita itu dituangkan dalam bentuk apa? Simbol-simbol gitu kan. Nanti inilah pemahaman nanti definisi dari sebuah bahasa. Jadi bahasa itu adalah simbol-simbol bunyi. Simbol-simbol bunyi yang yang juga ada di otaknya. Dan membentuk nama-nama istilah yang mengacu kepada konsep pikiran tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan bahasa nanti. Ada konsep atau kan ada istilah di sini nanti bisa lafaz, kata, bahasa gitu kan. Jadi maka konsep pikiran dihasilkan dari aspek bahasa, dari aspek ya bahwa pikiran itulah yang dimaksud oleh lafaz disebut dengan makna. Jadi kalau dalam ilmu filsafat makna itu ada di otak. Jadi kalau dalam istilahnya adalah pesan gitu ya. Jadi kalau Anda ingin berkomunikasi, Anda kan menyampaikan pesan. Pesannya ada di mana dalam tubuh Anda? Masih ada dalam pikiran Anda kan? Nah, jadi pikiran Anda itu di pesan itu dituangkan dalam bentuk lafaz-lafaz atau dalam bentuk simbol-simbol. Dan dari aspek pemurahan konsep pikiran dari lafaz di akal pikiran tersebut ada pemahaman. Jadi karena itu pemurahan konsep pikiran dari lafaz itu di akal pikiran kita karena manusia itu makhluk. Kita bisa memahami itu lafaz itu. Ya, lafaz dari yang dituangkan dengan simbol-simbol tadi sehingga kita bisa memahami. Dari aspek konsep pikiran itu diucapkan untuk menjawab kepentingannya ketika dalam komunikasi, disitulah ada sebuah penjelasan menjawab apa itu maknanya.
Ya, disebut dengan maksud tadi, disebut dengan maksudnya apa nih? Ketika sudah diucapkan, sudah segala macamnya gitu. Kita tahu oh maksudnya begini, bisa jadi maksudnya ya. Dari aspek keberadaan konsep pikiran itu di luar disebut dengan hakikat. Ya, dari aspek keistimewaan konsep pikiran dari mata disebut dengan identitas. Dari satu sebuah kepastian identitas. Ini contohnya dalam gambar begini. Ya, nih, jadi al-ma'ani makna itu aswar zihniyah. Zuwar itu adalah konsep pikiran. Suar gindet ya, apa yang ada di pikiran kita. Nah, makanya makna itu ada dalam pikiran. Jadi ketika makna itu ada dalam pikiran, kemudian diaplikasikan di dalam lafaz-lafaz, makanya itu nanti bermakna. Lafaz itu nanti bermakna. Kemudian lafaz itu ketika dia sudah masuk kepada logika-logika kita dan logika orang yang menerima bahasa itu dengan simbol-simbol tadi, itu menjadi mafhum, ya, pemahaman. Dia bisa dipahami, artinya tuturannya sudah bisa dipahami. Karena ya maknanya sudah dipahami karena sudah diaplikasikan dalam sebuah simbol itu masuk ke logika kita, penutur dan penerima metatuturnya, sehingga bisa dipahami, dan itu mahiyah, bijawabil mahiyah itu sudah bisa menunjukkan maksud dari ungkapan itu apa. Gitu ya. Dari ungkapan itu apa. Dan dari ungkapan itu apa, kita bisa melihat dari hakikat ungkapan itu apa. Apa sih hakikatnya? Gitu kan. Hakikatnya itu Anda bisa melihat, memahami ungkapannya itu di balik itu. Jangannya gitu, hakikatnya apa sih gitu. Nah, kemudian baru yang terakhir ini imtiazihanil a'yan. Ya, dengkennya di sini a'yan di sini bukan matanya. Ini kepastian di sini. Jadi artinya apa? Artinya ketika orang menurut itu ada kepastian orang memahami makna. Ada kepastian maknanya. Maknanya jelas, ada verifikasi. Ini loh, ini bisa diverifikasi, bisa dianalisis, bisa tinggalnya gitu. Ya. Ya, jadi makna secara istilah itu pemahamannya seperti itu. Ya. Nah, sekarang itu tadi pengertian dalalah dan pengertian makna secara bahasa maupun secara istilah. Sekarang kita lihat hubungan simbol dan makna. Ya, hubungan simbol dan makna. Dalam istilah Arab, manusia itu disebut dengan hayawan natik. Hayawan itu hewan ya. Natik. Bedanya di natik. Nah, sekarang saya ingin tanya, hewan itu kan kita manusia juga termasuk dalam bahasa Inggris juga bilang animal juga. Manusia itu dibilang animal, hewan. Tapi pertanyaannya apa beda manusia dengan hewan yang kita kenal dengan binatang-binatang itu? Ya, manusia dengan hewan itu pertanyaannya, hewan itu atau binatang itu punya bahasa nggak sih? Enggak. Enggak. Punya. Punya, ada bahasa. Tapi bagaimana hewan itu berbahasa? Hmm? Bagaimana hewan berbahasa? Anda tahu nggak? Bagaimana hewan itu berbahasa? Ada yang mengaum, Ustadz, ada yang mengeong gitu-gitu, Ustadz. Iya, memang ada yang ngeong, ada sesuai dengan jenis. Tapi bagaimana dia berbahasa? Nah, ini Anda lihat ya. Saya mengambil pemahaman ini melihat bahasa hewan itu dari Al-Qur'an aja. Saya tidak dari baca buku yang memang orang-orang yang berbicara bahasa hewan itu begini-begini. Kita ambil aja contoh tingkatnya hewan. Di dalam Al-Qur'an kan ada tuh, ya. Ketika Nabi Sulaiman. Hewan apa tuh yang sedang bicara? Semut, Ustadz. Semut. Apa isi dari bicaranya apa? Isi dari bicaranya apa? Ayatnya apa misalnya? Isinya apa? Artinya semut yang paling gede menginformasikan awas ada teman dan akan lewat, masuk kan gitu bahasanya kan. Itu kan gitu bahasanya. Nah, informasi yang disampaikan oleh semut yang besar kepada bawaan segala macam dipahami oleh Nabi Sulaiman kan?
Soalnya Pak Sulaiman kan ngerti. Itu artinya apa? Artinya kan hewannya itu ada bahasa kan? Ada ada bahasa. Nah, bahasa hewan itu ya, dia bisa menyampaikan dia melihat benda yang disampaikannya itu ada di depan mata dia. Makanya ketika dia melihat Nabi Sulaiman dan dia tahu tuh bahwa akan datang nih, masuk keluar peningkannya, lari kabur jangan sampai keinjak nih gitu istilahnya kan. Kaburlah Sulaiman. Allah memberikan informasi seperti itu. Ya, informasi Allah nih hakiki nih. Itulah yang disampaikan semut begitu. Ya, sampaikan itu. Nah, itu artinya apa? Ini artinya dalam konteks ilmu dalat, ya dulu alamada. Pembicaraan semut itu ya dulu alamada, gitu. Menunjukkan apa? Ya. Jadi cerita semut itu menunjukkan cara bagaimana hewan itu berkomunikasi. Yang pertama, hewan itu bisa berkomunikasi ketika melihat ada benda di depannya. Perbedaan dengan natik, kata-kata natik. Natik itu artinya apa? Natik itu artinya apa? Berbicara, Ustaz. Hewan juga bisa bicara. Cuman bicaranya kan ngeong-ngeong gitu macamnya. Apa? Natik itu apa? Natik itu berakal pikiran. Akal? Punya akal pikiran. Disinilah bedanya dengan manusia. Artinya apa? Artinya hewan itu tidak bisa menyampaikan berita masa lampau. Dia tidak bisa berkomunikasi dulu. Apa yang sudah dikerjakan itu dia tidak bisa menginformasikan itu. Kemudian dia juga tidak bisa menginformasi akan datang. Oh, akan datang akan melakukan apa. Dia hanya bisa mendiskusikan ketika saat. Saya kasih contoh misalnya, kalau Anda nonton film binatang ya, seperti misalnya kalau Anda sedang binatang itu misalnya kayak singa, ketika sedang mencari mangsa, lapar, dia berburu lapar makanan. Ketika dia lihat kan gerombol tuh, ketika dalam gerombol itu mereka antar singa itu nggak bisa berkomunikasi. Oh, kayak kita misalnya, kemarin kita mau apa ya, makan apa ya, gitu kan. Wah, kemarin kita makan kit. Nah, gitu kan. Ngelihatnya enak kan kita zebra atau apa kalau macam. Nggak bisa dia ngomong gitu. Ya, orang yang gede gitu. Tapi ketika ada benda di depan mata dia, di situ ada kijang, ada kuda zebra, ada jamus gitu kan. Nah, itu dia baru dia bisa ngomong tuh. Ayo, nih kita sikat yang mana nih gitu kan. Kita kejar yang mana nih, yang kecil, yang gede, yang tengahnya gitu kan. Sepakat tuh ngomong gitu. Ya gitu kalau tahu satu orang pelan-pelan nggak ada ntar yang lain ikut ngejar tengahnya begitu kan. Jadi bahasa seperti itu. Kalau ketika kejar, yang dikejar udah tahu tuh mereka sudah tahu sama-sama mengejar misalnya zebra, yang zebra itu yang dikejar. Satu itu aja yang dikejar nggak ada yang lain gitu. Karena mereka sepakat lihat entah ini kendor-kendor sampai ketangkep atau apa gitu. Sebentar yang lain yang kabur pipis ya udah dibiarin dia nggak ngomong segala macamnya gitu. Informasikan ketika benda seperti kayak semut. Semut itu bisa menginformasikan kaos kaki injek segala macam karena mereka melihat. Nah, beda dengan yang di Al-Quran itu burung hudhud. Burung hudhud itu kan bisa menyampaikan sesuatu yang masa lampau tuh. Ketika dia terbang, kemudian dia melihat ada kerajaan Belkis gitu kan, kerajaan di Yaman, Bilqis Malikah, ada diinikan oleh seorang raja perempuan kalau burung hut ini awas nih kalau nggak dijelaskan segala macam ketika dia datang diinformasikan kan, wah saya melihat begini ada kerajaan kalau macam kan gitu. Nah itu kan sebenarnya hewan itu tidak bisa begitu. Tetapi dalam kasus Hud ini adalah mukjizat Allah yang diberikan kepada hewan Hud bisa menyampaikan berita kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pun juga bisa bertutur kata dengan saya nggak ngerti bahasanya gitu kan. Karena hewan itu tidak berakal pikiran, makanya bahasanya nggak berkembang.
statis gitu. Beda dengan manusia. Manusia kan berkembang bahasanya dan bisa gitu kan. Nah, karena hewan itu dia tidak berkembang. Sehingga tetap sama. Yang namanya kucing ya meong kita dengar. Meong gitu. Ya kalau meong di Jakarta meong, di Sunda juga meong. Berubah bahasa meongnya nggak bisa, "Oh, horas bah," nggak bisa ganti berubah, ngikutin bahasa dia berubah berbeda Mas, tetap meong-meong juga. Cuman kalau Anda perhatikan meong, ketika bukan meong-meong segala macam ya, orang misalnya ada kucing berantem tuh, "Meong meong 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 meong," gitu kan, itu komunikasinya apa kok yang diomongin ya, ada maknanya itu bagi mereka gitu kan. Cuman kita nggak paham aja tuh, wah mungkin bahasa lagi berantem, "Wah kamu begini kamu begini," gitu. Wah gitu, kalau wallahualam bishawab artinya apa gitu kan. Tapi itulah bahasa bisa berkomunikasi, cuman tadi ya, komunikasinya hanya kepada satu jenis binatang aja. Jadi nggak bisa tuh ya meong, kucing berbicara dengan anjing dengan bahasa yang sama gitu kan, ya gitu kan ya dia nggak bisa. Mungkin pakai isyarat-isyarat aja baru dia tapi secara komunikasi sebutan sama aja dengan kita memahami ketika ada gogokan, oh kita tahu, oh mananya ini gitu ya. Gitu juga binatang ketika dia juga langsung bisa memahami, "Oh kabur ada yang cuma," tapi ya jadi itu bedanya ya, beda bahasa dengan hewan itu seperti itu. Nah berbeda dengan manusia, karena di sini manusia disebut dengan hayawan natik, berakal pikiran, ya berakal pikiran. Jadi manusia itu akhirnya berakal pikiran, ada dorongan setiap konsep pikiran yang ada di dalam diri dinyatakan melalui media simbol. Tadi yang saya katakan dari makna itu kan ada di otak kita, ada di pikiran kita. Kemudian kita aplikasikan, diaktualisasikan dalam bentuk simbol-simbol bahasa. Ya, simbol dan dengan cara demikian pula dia memberitahukan pesan yang dia kehendaki, yaitu dengan tuturan tadi, gitu kan. Ketika sudah di otak kita sudah berbentuk simbol-simbol kan sehingga apa yang diujarkan itu pesannya tersampaikan gitu sesuai dengan. Jadi kemampuannya dalam melakukan itu dengan mengatur media bahasa atau simbol-simbol untuk digunakan sebagai pembawa pesan, itulah merupakan kompetensi berbahasa. Jadi manusia punya potensi berbahasa karena dia berakal pikiran, pakai pemikirannya gitu. Nah, kompetensi berbahasa proses ya secara konvensional ada proses. Tidak serta-merta manusia langsung bisa berbahasa, tidak. Langsung berujar, tidak, ada proses. Ya, ada proses. Tidak seperti misalnya langsung berbahasa seperti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Ya. Nabi Isa kan dalam Al-Quran itu ketika masih buayan, dia langsung bisa bertutur kata. Ya, langsung bertutur kata karena konteksnya adalah membela ibunya yang dituduh kan sedang bernazar puasa, atau puasa berbicara, nggak berbicara. Ketika dituduh macam-macam kan, ya nggak bisa membela dirinya, langsung ditunjukkan kepada anaknya, Nabi Isa yang digendongannya gitu kan. Nah serta-merta Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa bisa berbicara kepada kaumnya gitu kan. Ini Rasulullah, bahwa sini adalah Nabi, ini kan Rasul, ini kan Nabi, ini kan macamnya. Kaget mereka kan. Manusia itu punya potensi bahasa dan kompetensi berbahasanya itu ya melalui sebuah ya proses. Prosesnya apa? Ya prosesnya sejak dari lahir Allah sudah memberikan alat untuk bisa berkompetensi berbahasa yaitu pendengaran. Ya, Anda lihat di sini kalau dalam konteks ayat Al-Quran itu kalau mengatakan ini, Allah itu mengeluarkan kamu dari rahim ibumu itu tidak mengetahui sesuatu apapun juga. Ya, wajalukum sam'a dan Allah menjadikan untuk kamu pendengaran ya wal afidin ya wal absar penglihatan wal afidan dan akal budi la'allakum tasyurun. Jadi ada 3 piranti ya, pendengaran, penglihatan dan akal budi itulah semua manusia. Ada 3 piranti itu
Dan potensi berbahasa manusia dimulai dari potensi menyimak tadi. Jadi Anda lihat, menyimak itu diletakkan dalam konteks bahasa, urutan takdim ya. Dalam didahulukan, kenapa? Kenapa ini didahulukan? Itu karena ya dilihat secara real, kalau Anda tahu bahwa pendengaran telinga kita itu yang pertama kali. Jadi kalau Anda baca ada hadis, kan ada hadis begini, manusia itu ketika di dalam rahim, soalnya dalam bentuk nutfah, ya. Jadi keberadaan kalian, kamu semua, di dalam kandungan seorang ibu dalam bentuk nutfah. Nutfah itu artinya sudah percampuran antara air perempuan dan laki-laki, sudah berbentuk, ya, sudah berbentuk janin nutfah udah jadi. Itu proses penciptaan Allah lakukan dalam 40 hari. Setelah 40 hari itu proses penciptaan nutfah sudah terbentuk, berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Nah, segumpal darah ketika sudah mulai diawali segumpal darah itu juga pembentukannya Allah berikan informasi 40 hari penciptaannya sempurna. Ya. Kemudian sudah 40 hari berubah bentuk menjadi mudghah. Ya. Jadi kami sumpal daging. Jadi 40 hari, 40 dari nutfah, 40 alaqah 40 hari, mudghah 40 hari sempurna, berarti 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Mungkin gitu ya. 4 bulan. Ketika manusia sudah sampai kepada penciptaan mudghah, disitulah Allah kirim malaikat kamu, mencatat ajal kamu, mencatat kehidupan kamu, senang dan bahagia segala macam, ya. Kemudian Allah mulai meniupkan ruhnya. Nah, disitulah baru janin itu hidup. Setelah Allah meniupkan rohnya ke dalam janin yang sudah berbentuk sudah 120 hari tadi, kan mulai hidup. Nah, Anda lihat di sini, kan, yang diciptakan ketika sudah berbentuk itu nanti yang badannya, yang kakinya, dari aspek kepala, ya, yang penting paling dalam macam itu, yang tercipta pertama kali itu adalah telinganya. Ya. Jadi mana yang lebih dulu, mata dan telinga yang diciptakan Allah? Telinga terlebih dahulu. Itu pun juga terciptanya 40 hari. Ya. Artinya kalau diambil dari tadi 120 hari ditambah 40 hari, itu artinya 5 bulan lebih. Ada cerita yang menarik nih. Ya. Jadi bayi itu kalau tingkatkan dalam konteks keterampilan menyimak, ya, keterampilan menyimak dalam konteks kompetensi berbahasa itu bisa dimulai kompetensi berbahasa itu masih dalam janin. Jadi bukan hanya ketika dia lahir dalam macam, ketika bayi itu lahir, kan yang berfungsi pertama kali apa? Telinga, matanya masih merem. Nah, ketika dia sudah menyimak itu, dia sudah bisa mendengar apa yang dikatakan sekelilingnya, itu orang-orang yang sekelilingnya, dia menyimak, dengar, walaupun belum paham. Walaupun dia tidak paham apa yang segala macam, tapi dia sudah mendengar, sudah menangkap ujaran-ujarannya, gitu kan. Oleh karena itu, kalau bayi itu lahir telinganya rusak, ya, itu akan bisu. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak mendengar sesuatu yang bisa nanti ditirukan. Sehingga dia tidak bisa menirukan suara-suara yang dia dengar dari sebuah bahasa. Gitu. Tapi selama bayi itu sehat telinganya, disinilah mulai kompetensi berbahasa dimulai. Jadi mendengar gotekannya, begitu segala macamnya, gitu kan. Jadi dia nanti ketika sampai kepada masa menirukan, kan itu ya ke umur 2 tahun, 3 tahun itu kan dia sudah bisa menirukan ya, mama, papa gitu kan, dia udah langsung bisa menirukan. Biasa menirukan itu bentuk yang sampai tadi mama, papa, yang didobel-dobelin gitu kan. Ayo kita mama, papa bisa makanya mama, papa menjadi bahasa internasional juga itu sudah menjadi, karena itu mudah diucapkan oleh anak-anak kecil yang baru pas menirukan. Disitulah nanti mulai
Nah, mulai potensi berbicaranya muncul. Ya, potensi berbicaranya muncul. Tapi menyimaknya itu bukan hanya ketika baru dilahirkan, sejak sebelum lahir pun juga dia sudah bisa menyimak. Tadi saya katakan tadi sudah 5 bulan sebelum itu telinganya sudah berfungsi. Gitu kan? Ini informasi secara teknologi memang sudah dibuktikan secara kedokteran, secara Al-Quran dan hadis pun juga dibuktikan. Jadi ada cerita begini, bercerita tentang anak-anak yang hafal Al-Quran 30 juz. Ya, yang hafal Al-Quran, pandai menghafal Al-Quran. Nah, salah satu cerita itu yang menarik, saya lupa namanya siapa, itu diawali dari ibunya, gitu kan. Jadi ibunya ketika masih gadis, dia senang membaca surat Al-Kahfi. Ya, kemudian sampai menikah, kemudian sampai mengandung, nah sampai kepada ngidam, mendengar bacaan surat Al-Kahfi. Jadi dulu, waktu zaman dulu itu masih kaset-kaset yang berpita kan, jadi dia putar itu. Jadi surat Al-Kahfi itu dia putar, didengar gitu kan. Ketika dia mendengar bukan untuk dirinya, tapi bayinya juga didengerin sama dia. Gitu kan. Jadi kasetnya itu ini kan ke dalam ke dekat perutnya itu supaya bayinya juga ikut dengar. Nah, itu dilakukan oleh selalu gitu, gitu. Sampai anak itu lahir, itu juga orang tuanya kalau nyetel kaset di rumah, kadang-kadang Al-Quran, ntar di situ ada surat Al-Kahfi gitu. Nah, sampai kepada fase anak ini menirukan, gitu kan. Kemudian dia mendengar ada kaset sedang membaca surat Al-Kahfi, itu langsung dia ikut, mulutnya langsung ikut membaca, ya, sampai dimatikan. Itu langsung dia tetap aja dia membaca surat Al-Kahfi itu ngoceh gitu, oh gitu kan. Orang tuanya kaget tuh, karena orang tuanya dia nggak ngerti bahasa Arab dan juga nggak hafal surat Al-Kahfi. Ketika melihat anaknya ngomong, kok ngomong apa nih, nggak paham, nggak apa segala macamnya. Oh, ribut sangkanya anaknya ngomong sendirian kena apa gitu kan, kena masukan setan atau apa. Ribut, akhirnya tetangga pada datang dan kebenaran dari tangga itu ada. Kemudian ketika anak ini memperhatikan apa sih yang diucapkan oleh anak ini, oh, Masya Allah, ini yang dibaca ini adalah surat Al-Kahfi, dia bilang gitu kan. Nah gitu. Dia sedang membaca surat Al-Kahfi. Jadi anak itu sudah hafal surat Al-Kahfi secara satu surat penuh tuh. Nah kalau kita tanyakan, kapan dia membaca surat Al-Kahfi? Kok umur 3 tahun, 2 tahun dia sudah bisa menghafal? Kapan dia? Kan kita tanya kan, kapan dia menghafal surat Al-Kahfi? Nah gitu kan. Muncul tadi ibunya tadi, kebiasaan ibunya segala macam. Nah itu artinya apa? Artinya cerita yang apa yang dilakukan ibunya itu menunjukkan bahwa hafalnya itu gara-gara dia banyak menyimak terus-menerus gitu. Jadi anak itu karena dia sering mendengar surat Al-Kahfi, sering diperdengarkan surat Al-Kahfi, sehingga hatinya hafal. Dan itulah yang berlaku kenyataannya itu. Jadi secara teori dan praktek, anak itu bisa berbahasa dan bisa menghafal. Makanya di dalam teori ilmu psikolinguistik yang namanya qiraah, ada yang disebut bukan hanya qiraah somitah jariyah, qiraah pelan dan qiraah nyaring, tetapi ada seperti al-qiraah as-sam'iyah. Al-qiraah as-sam'iyah. Qiraah as-sam'iyah itu maksudnya apa? Qiraah dengan memanfaatkan telinga. Nah, gitu. Jadi anak kecil itu belajar mengerti tadi kan Allah tadi la ya'lamu sayan. Jadi manusia itu mendapatkan ilmu pengetahuan itu dari qiraah sam'iyah. Dan Anda sekarang menyimak apa yang saya tuturkan, Anda sudah membaca. Cuman membaca Anda qiraah sam'iyah gitu. Jadi Anda qiraah sam'iyah. Maka dari itu saya katakan bahwa mahasiswa yang nggak hadir di dalam perkuliahannya ini ya dia udah meninggalkan 50% dari Anda sudah qiraah sam'iyah gitu kan. Nanti ketika Anda baca buku qiraah al-basariyah mengandalkan mata gitu. Nah ini yang jadi masalah kadang-kadang mahasiswa nggak mau hadir, ya udah nggak ada qiraah sam'iyah, qiraah basariyah juga enggak, akhirnya ujiannya kelepek-kelepek dia nggak bisa nanti kan gitu ya. Jadi itu potensi berbahasa, potensi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu dimulai dari
menyimak, kompetensi berbahasa. Itu mulai berbahasa, mendengar, menirukan, makanya dan di dalam berbahasa itu juga karena sudah ada logika tadi, karena tadi ya, yang dikatakan khalaqal insan 'allamul bayan, bahwa al-bayan itu Allah ajarkan kepada semua manusia logika, ya kan. Jadi anak kecil pun sudah mulai menggunakan logika. Logikanya apa maksudnya? Dia berbahasa mengandalkan apa yang dia pernah dengar, gitu. Dia mengikuti kebiasaan yang saya sampaikan bahwa ketika dia ngomong misalnya, tangan di darah misalnya. Nah, kenapa dia kok mengatakan tangan di darah? Ya karena tadi, karena di otaknya lafaz-lafaz yang dia dengar selama ini menggunakan kata di gitu. Sehingga ketika darah ya di darah gitu. Dia tidak pengertian. Itulah itu logika kenyataan yang kena gitu. Jadi anak kecil ketika potensi berbahasa itu dia banyak menjiplak, ya kalau di rumahnya orang tua dan lain harus sering diajak ngomong gitu, diajak berdiskusi, diajak berbicara, dan anak kecil itu tidak boleh dimatikan potensi berbahasanya gitu. Misalnya kalau dia ngomong di depan Anda, berpendapat Anda langsung cut, "Ah, jangan diem, jangan ngomong," gitu. Wah itu arti tindakan Anda itu mematikan kompetensi berbahasa anak tuh gitu, nggak boleh, ya. Anak itu harus diajak gitu. Apalagi kalau dia banyak mendengar nonton TV. Jadi nonton TV itu juga ada kelebihan, ada positifnya ya. Positifnya itu positifnya anak itu mendapatkan kosakata yang banyak gitu, ya. Jadi kosakata banyak tapi dia harus bukan hanya nonton film kartun, tapi dia juga sering dengar, warta berita atau nomor yang lain dan segala macam gitu kan, ya. Sehingga dia mendapatkan bahasa yang banyak. Hanya saja memang, harus diinikan, kadang-kadang menggunakan bahasa yang kasar, gitu kan. Nah, itu harus diingat. Tapi, saya melihat, setiap film-film menggunakan kata kasar itu disensor sih, gitu. Ketika ada menggunakan kata kasar misalnya, itu dimatikan tuh suaranya tuh di dalam ininya gitu kan. Hilang tuh suaranya gitu kan. Karena apa? Supaya tidak didengar oleh anak-anak dan ditirukan. Nah, karena anaknya udah masuk kepada fase menirukan kan. Nah, kalau ditirukan kan nggak baik dalam tuturannya. Nah itu dia membedakannya. Jadi anak itu diberi kesempatan untuk kompetensi berbahasanya, untuk kompetensi memperoleh, ya, makanya dikatakan ada istilah pemerolehan bahasa dan ada pembelajaran bahasa. Nah, pemerolehan bahasa itu artinya bahasa dikuasai secara tabii, secara alami. Dengan berinteraksi dia bahasa dengan ibu, dengan ini segala macam, sehingga dia memiliki bahasa yang uniknya gitu. Asal dia punya. Jangan dibiarin, jangan anak-anak itu jangan didiemin atau jangan dilarang untuk berbicara gitu. Jadi kalau Anda ingin mengajarkan anak itu pandai berkomunikasi misalnya kalau untuk jalan-jalan misalnya gitu. Nah, anak itu diminta pendapat misalnya gitu, walaupun masih umurnya 3 tahun, 5 tahun gitu kan, diajak komunikasi, "Nih mau jalan ke mana nih?" Gitu kan, "Coba ke mana?" Dia pendapatnya walaupun akhirnya ya bapaknya juga yang menentukan mau ke sini tapi konteksnya adalah gitu, "Oh ya ya, kenapa mau ke Ancol? Emang ada apa?" Nah kan ditanya deh, sehingga dia bisa memberikan alasan-alasan, "Begini kalau ke Ancol begini Pak, begini begini begini." Nah itu kompetensi berbahasa sehingga nanti anak itu berkembang kompetensinya dengan baik begitu. Oh yang satu lagi, "Nah adik sekarang apa mau ke mana nih?" "Kan ke puncak Pak," gitu kan. "Kenapa puncak?" Itu salah satu untuk mendidik anak dalam kompetensi berbahasanya gitu. Jangan, "Ah, udah kamu diam, kan nggak usah ngomong, kan nggak apa-apa." Nah, itu berarti mematikan kompetensi berbahasa, nggak boleh ya. Jadi nanti kalau kamu punya anak nggak boleh gitu pada mematikan ya. Kadang kan kita dalam sehari-hari kalau lihat tetangga-tetangga kan kadang gitu, "Nah, diem, kamu bukan masih anak kecil juga ngomong," nah gitu. Bukan masalah kecil, dia lagi sedang mengungkap. Kan, walaupun memang tidak boleh segala macam, ada tamu segala macam, dikasih, pelajaran, ingat loh ini begini begini begini, nanti dia paham nanti, kayak gitu, ya. Jadi itu tadi ya, jadi setiap manusia itu sudah memiliki kompetensi berbahasa yang diperoleh secara alami, yang disebut dengan
pemerolehan bahasa. Kalau pembelajaran bahasa itu sudah sistematis, ya ada program-program tertentu dan lain. Nah, kemudian sebelum kita paham demikiannya, kita lihat nih definisi bahasa para linguistik ya, pakar linguistik. Saya ambil pakar linguistik dari barat dan dari timur, jadi di Indonesia. Kalau di sini menurut Barber, bahasa sistem tanda yang berhubungan dengan lambang bunyi-bunyi suara dan digunakan oleh kelompok masyarakat untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, ya, yang berhubungan dengan lambang-lambang bunyi. Ya, lambang-lambang bunyi itu yang bunyi suara. Ya. Sementara kalau di kerap ada kesamaannya, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi. Nah, dari aspek lambang bunyi sama, tapi lambang bunyi suara sama, yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, sementara kalau menurut kan ada penjelasan Indonesia, itu lambang bunyi dihasilkan oleh apa? Alat ucap manusia. Nah, alat ucap diciptakan secara sempurna. Semua manusia memiliki alat ucap manusia ini, alat ucap ini. Ya, alat ucap itu Anda sudah belajar muaswat kan? Hah? Lagi ngambil, Ustaz. Oh, baru ngambil ya? Kok kelas apa ya? Ada yang udah ngambil, ada yang belum ya? Berarti Anda belum ya, baru semester ini? Oh, nanti dalam ilmu asat itu Anda berbicara itu ada a'donut alat ucap. Ya, bergerak ada yang ya tetap gitu kan. Kalau yang bergerak itu apa alat ucapnya? Apa alat ucap yang bergerak? Bibir, Bibir, terus lidah. lidah, ya, dengannya gitu. Nah, itu yang paling benar adalah bibir dan lidah, ya. Kalau gigi gerak juga, gerakin ke atas itu nutup segala macamnya. Tapi bibir dan tingkatnya lidah. Nah, lidah itu juga tergantung. Ada lidah yang kalau lidahnya lentur sih masih enak ya. Tapi ada lidah yang sulit istilahnya apa ya, kaku lah. Ya, kaku. Nah, coba Anda mengatur sendiri. Lidah yang kaku, yang nggak bisa ditekuk, ya. Saya juga termasuk lidah yang nggak bisa ditekuk, gitu kan. Gitu kan. Tapi kalau lidah yang bisa dilipat, ya, lipatnya itu dari depan ke belakang atau dari samping kanan, samping kiri bisa ditekuk. Paham kan? Ya. Jadi ditekuk begini lidahnya itu, digulung dari depan, gulung. Ataupun juga yang dilengkuk gitu. Itu berarti lidahnya lentur, dia pasti bisa bersiul tuh. Kalau yang lidahnya kaku, dia nggak bisa bersiul. Sebab suara siulan itu didapatkan dari bentuk lidah gitu. Dari bentukan lidah yang seperti apa, kemudian dari tekannya gitu. Jadi kalau alat ucap lidahnya itu dia lentur, dia bisa mengikuti suara-suara yang cukup membuktikan. Dan bahkan kalau yang lebih lentur lagi, dia bisa menurunkan suara orang seperti sama orang. Suara-suara binatang, suara apa, segala macamnya, dia mengikuti. Kemudian di samping itu juga alat ucap itu kalau misalnya giginya ompong misalnya. Ya, giginya ompong. Itu ada suara-suara simbol-simbol suara tadi yang harus ditutup dulu dengan gigi. Udara yang keluar dari mulut ini ya, itu ditutup dulu dengan gigi. Gigi kita tertutup sehingga udara itu terkeluar sedikit sedikit dari samping dan segala macam gitu. Itu kalau giginya ompong ada huruf-huruf yang diucapkannya nggak jelas. Karena apa? Karena udaranya keluar duluan, mesti ditutup dulu gitu. Begitu juga bibir. Ya, kalau bibir sumbing, bibir yang nggak segala macam itu seperti misalnya ba, itu dia nggak bisa untuk ba. Karena apa? Karena bibirnya harus dirapetin dulu. Ya, dirapetin dulu baru dibuka sehingga muncullah bunyi suara ba, meledak gitu. Nanti yang bergerak itu juga pita suara, termasuk juga pita suara. Pita suara ini itu ya secara alami Allah ciptakan bergerak gitu kan. Nah, di situ itu disebut dengan alat ucap. Nah,
bahasa yang dikeluarkan dari ucap-ucapnya ini, gitu kan, bisa mengucapkan bunyi-bunyi apa saja. Makanya dengan begitu banyak jumlah ribuan, ratusan, ya, itu dengan alat ucap itu bisa, ya, bisa dipakai. Makanya kita lihat, oh ini ada bahasa gini, bahasa ini, itu semua alat ucap yang manusia itu bisa berbicara bahasa ini, bahasa Prancis, sesuai dengan pemerolehan bahasa ketika waktu kecil, gitu, ya. Sehingga kalau dia hidup di Prancis, ya pasti alat ucap dia bisa membuat bahasa yang Prancis, terbiasa dengan ucapan yang menggunakan kan dengan parler français atau apa gitu, memang gitu kan. Jadi begitu dahsyatnya, begitu ininya alat ucap yang Allah ciptakan untuk setiap manusia dengan alat ucap yang sama, tapi bisa membentuk bunyi-bunyi yang berbeda-beda macamnya. Lihat Pak, yang itu kan. Dan orang yang demikiannya itu juga bisa mempelajari bahasa yang diucapkan oleh orang yang bahasa penutur aslinya begitu. Jadi ucap yang disebut dengan demikiannya artinya sebagai kelompok masyarakat untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Gitu. Karena apa? Karena manusia itu makhluk sosial tadi. Ya, makhluk sosial, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh interaksi sosial. Ya, gitu. Ya, dengan bahasanya tadi, dengan bisa berkomunikasi dengan menggunakan lambang-lambang bunyi tadi, simbol bunyi. Sehingga ada penelitian di barat itu cukup ekstrim ya. Untuk mengetahui manusia itu apakah benar makhluk sosial atau makhluk apa, ekstrim. Jadi penelitiannya bayi yang baru lahir itu, jadi ada 2 bayi yang baru lahir diambil sebagai penelitian dia, makanya dikatakan ekstrim itu. Satu bayi sengaja diberikan interaksi dengan orang lain, satu bayi itu ditinggal sendirian. Setelah itu ditinggal sendirian. Gitu kan. Ketika sudah berkembang, sudah 1 tahun, 2 tahun, dia sendiri aja tuh hidup tuh. Sementara yang satu lagi ada interaksi dengan ada orang, diajak komunikasi, diajak segala macam. Sementara satu bayi itu tinggal sendirian, nggak bisa berinteraksi dengan apa segala macamnya. Gitu kan. Apa akibatnya? Akibatnya bayi yang tidak interaksi, dia tinggal sendirian, itu stres. Stres akhirnya meninggal. Itu artinya apa? Dia berinteraksi, makanya itu stres. Gitu. Ya, Jawa stres itu. Padahal kalau pendidikannya ya bahasa dia gitu tadi, dia punya alat bahasa, alat ucap gitu. Nah, alat ucap dia kalau lingkungannya manusia, ya dia akan bisa mendengar bahasa-bahasa yang digunakan oleh manusia. Tapi kalau lingkungannya hewan, seperti kalau memang benar ada secara kenyataan Tarzan, tapi Tarzan itu secara logika, secara teoritis memang benar sih. Film-film Tarzan dia kok kenapa bisa memahami bahasa-bahasa binatang-binatang, bisa akal segala macam karena dia hidup di tengah hewan gitu. Dia ngerti gitu. Dia tidak bahasa hewan, dia tahu kalau begini maknanya begini, kalau memanggil hewan ini begini, kalau memanggil hewan ini begini, kalau memang gini. Jadi karena dia hanya suara-suara yang diinikan penting kan ya bahasa itu, walaupun dia tidak tahu bahasanya apa begitu. Ya, nah itu ya. Dia berinteraksi karena interaksi dengan hewan dia bahasa hewan dia. Tapi kalau interaksi dengan manusia dia manusia. Nah, oleh karena itu interaksi pemerolehan bahasa itu dengan manusianya itu sesuai dengan lingkungannya tadi gitu. Dan itu sampai kepada fase menirukannya secara mantap. Fase meniru pemerolehan segala macam. Arti pemerolehannya itu kalau anak itu lahir misalnya lahir di Jawa 10 tahun. 10 tahun itu sudah bahasa yang diperoleh di lingkungan dia, itu sudah sampai kepada disebut dengan malakah. Malakah itu sudah mendarah daging. Itu kalau dia 10 tahun kemudian pindah ke misalnya ke daerah lain, ke Sumatera, segala macam, itu bahasa Jawanya nggak akan hilang. Ya, bahasa Jawa. Jadi kalau 10 tahun itu dia sudah bisa kemudian pindah, dia tinggal di Sumatera misalnya, itu bahasa Jawanya nggak hilang, gitu kan. Kenapa? Karena sudah memperoleh seperti itu. Tapi kalau dia tinggal di Jawa,
baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah bisa mulai dikit-dikit, kemudian pindah ke Sumatera. Nah, udah dia bahasa Jawanya hilang, gitu kan, beralih kepada bahasanya jadi seperti itu, gitu kan. Jadi pemerolehan bahasa itu lihat dari lingkungannya, apa batas tertentu, dia langsung menggunakan. Jadi kalau dia mempraktekkan, kalau tidak ada dipraktekkan ya nggak bisa. Ya, alat ucap dia tidak bisa mengucapkan ini, hanya pendengarannya aja. Hanya pendengaran dia paham, tapi menirukan ucapan dia itu atau dengan bahasa itu dia sampai gitu. Contoh misalnya misalnya keluarga yang dari daerah lain yang datang ke Jawa, datang ke Jakarta, ya, apakah segala macam. Ketika sampai di Jakarta, dia berbicara hanya satu bahasa, padahal mempunyai dua bahasa, mempunyai kemampuan berkomunikasi dua bahasa, misalnya bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Tapi sampai di Jakarta, anak-anaknya lahir, komunikasi orang tuanya hanya bahasa Indonesia aja, ya bahasa Indonesia aja. Anak itu tidak bisa mendapatkan bahasa daerah ibunya, daerah ayahnya gitu. Kenapa? Karena tidak dipraktekkan tadi, tidak digunakan dalam sebuah komunikasi sehari-hari gitu. Jadi di sini untuk berkonflik dan bekerjasama, ya itu di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena apa? Manusia sebagai manusia yang membutuhkan interaksi satu dengan yang lainnya. Ya, itu komunikasi bahasa. Nah, ini dalam sebuah komunikasi. Ya, jadi kalau kita lihat dalam sebuah komunikasi, di sini kan ada pemberi pesan nih, ada penerima pesan, kemudian tingkatnya, kemudian ada alat dituangkan dalam bentuk bahasa, kemudian bahasa diujarkan, kemudian karena diujarkan dengan alat-alat segala macam sehingga didengar oleh penerima pesan. Nah, ujaran itu melalui udara yang Allah berikan tingkatnya. Karena udara, melalui udara pemberi pesan bisa berbunyi, ujaran simbol-simbol tadi bisa bersuara, sehingga suara itu dibawa oleh udara, menangkap dengan telinganya, sehingga terjadilah sebuah komunikasi, gitu kan. Nah, itu adalah proses komunikasi jadi seperti itu, dan jangan lupa Anda di sini saya katakan sih ada pesan kemudian ada efek. Nah, bahasa yang digunakan oleh pemberi pesan itu ada efeknya, ya. Ada efek-efeknya gitu. Kalau dalam konteks tindak tuturnya itu ada ilokusi, ilokusi, perlokusi. Ada perlokusinya, ya. Perlokusinya efeknya ini kan bisa jadi dipahami oleh penerima pesan itu makna di balik makna, gitu kan. Makna yang di balik makna. Jadi bukan hanya makna zahirnya, tapi makna di balik makna ujaran tadi. Ya, nah dan itu memberikan efek bisa jadi seperti itu. Efeknya macam-macam gitu. Nah, efek inilah yang disebut dengan kadang efek yang makna lokusi atau dalam istilah ilmu balaghah itu makna majazi, makna balagi, denotasi dan konotasi. Jadi selalu jadi makna konotasi itu makna di balik makna. Dan kadang-kadang itu yang dipahami oleh penerima pesan sehingga ada menimbulkan efek. Efeknya bisa senang, bisa marah dan sebagainya gitu, ya. Jadi kalau dalam komunikasi, proses komunikasi itu bermula adanya sebuah pesan yang akan disampaikan oleh pemberi pesan. Pesan ini muncul dalam pikiran pemberi pesan. Konsep pemikiran ini yang didukung dengan logika yang teratur, ya, karena manusia sudah ya, insan alamul bayan, Allah sudah mengajarkan ya logika yang sehat tadi, itu semua manusia itu bisa berpikir secara logika teratur. Kemudian itu diaktualisasikan oleh kata-kata yang membentuk kalimat dan akhir rencana. Jadi diaktualisasikan oleh kata-kata yang membentuk kalimat dan akhirnya ini tadi dalam pengertian bahasa itu simbol-simbol tadi. Simbol-simbol bunyi. Ya, simbol-simbol bunyi. Oleh karena itu bahasa sebagai sistem simbol kata dan kalimat benar-benar berfungsi diungkapkan melalui kesatuan dan hubungan yang bervariasi dari simbol-simbol itu. Jadi manusia itu sudah memiliki potensi berbahasa karena cara pikirannya itu dia sudah bisa menyusun tuh. Jadi menyusun kata-kata kalimat segala macamnya dari logika yang sehat, pikirannya, gagasannya itu sudah memiliki kesatuan. Kesatuan dari sisi bahasa, ya, dan hubungan yang bervariasi antara satu simbol dengan simbol
kalimat segala macam, itu manusia sudah bisa merangkainya seperti itu. Dan itu semua diawali dari pemerolehan bahasa. Ya, walaupun dia tidak belajar secara mendetail, tapi dia bisa berkomunikasi dengan bahasa yang diperoleh secara alami tadi, gitu kan? Tingkatnya itu. Ya. Tapi kalau tingkatnya kalau bahasa asing bukan bahasa ibu, ya perlu ada pembelajaran, gitu kan? Perlu ada pembelajaran. Nah, permasalahannya adalah apakah kata-kata atau simbol-simbol lainnya yang diwujudkan benar-benar mewakili pesannya atau tidak? Nah, ini jadi masalah. Ini kan artinya apa? Kembali kepada kemampuan manusia di dalam memilih kata tadi. Ya, dalam memilih diksi kata-kata tadi. Apakah kata yang kita pilih itu mewakili pesan yang kita inginkan? Enggak. Gitu kan? Pada dasarnya bahasa itu ya dapat mewakili ide, perasaan kita, pikiran kita, benda dan tindak kita itu pada dasarnya penting. Tapi permasalahannya, ya simbol yang kita gunakan untuk mewakili itu sesuai nggak? Nah, ya gitu ya. Maka dia itu di dalam sebuah komunikasi kadang-kadang terjadi miskomunikasi. Kenapa? Karena ada pilihan kata yang nggak pas. Gitu. Sehingga yang dari penuturnya ingin mendapatkan mana A, dari mitra tuturnya justru dipahami mana B. Gitu. Jadi kesalahan itu ada apa? Kesalahan pilihan simbol tadi, pilihan kata atau rangkaian kalimat yang tidak sesuai dengan makna yang Anda ingin sampaikan gitu atau pesan yang ingin diutarakan gitu. Jadi simbol sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk gitu kan. Nah, bentuk ini macam-macam. Jadi bentuk-bentuk kata, bentuk-bentuk simbol segala macam itu bermacam. Disinilah manusia itu ya ketika memahami bentuk dalam ini kan dalam sebuah teori ilmu aswat, ilmu saraf, ilmu nahu, segala macamnya gitu kan. Itu secara itu walaupun dia tidak mempelajari ilmu nahu misalnya dalam bahasa dan bahasa ibu misalnya, ya dia secara nalari kalau bisa itu merangkai menjadi satu kesatuan tadi dengan berbagai bentuk-bentuk gitu. Apalagi bahasa itu bersifat arbiter, semau-maunya. Dia bisa bahasa itu milik masyarakat. Jadi kalau masyarakat mengucapkan begini ya berlaku. Walaupun dari sistem yang dibuat oleh pakar-pakar bahasa itu merupakan bahasa yang tidak tepat, tapi ya boleh. Nah disinilah makanya nanti ada bahasa lisan, ada bahasa tulis yang berbeda gitu. Ya kadang-kadang gitu gini, kadang-kadang kita nggak tahu tuh mana bahasa lisan, mana bahasa tulis misalnya. Misalnya kalau saya misalnya kalau bahasa saya tinggal di luar itu bahasa lisan atau bahasa tulis loh. Hmm? Halo, kasar, ya. Misalnya tingkatnya saya tinggal di Romangun. Kalau saya misalnya kalau bahasa saya tinggal di Romangun itu bahasa lisan atau bahasa tulis loh. Hmm? Halo, kasar, ya. Kasar Kelang atau Farah. Itu bahasa lisan atau bahasa tulis? Saya tinggal di Romangun. Hmm? Apa Farah? Gimana Ustaz maksudnya? Saya tinggal di Romangun itu bahasa lisan atau bahasa tulis tuh? Bahasa lisan. Ya? Bahasa lisan gitu. Bahasa lisan. Kalau bahasa tulisnya gimana? Kurang tahu Ustaz. Kurang tahu. Nah ini nanti yang kamu harus pahami ya dalam konteks keterampilan menulis dengan keterampilan. Yang jadi masalah kadang-kadang ada keterampilan menulis itu terpengaruh dengan bahasa lisan tuh. Ya, dalam tekniknya lisan. Sehingga apa? Sehingga menyalahi aturan pilih-pilihan kata itu. Jadi kalau saya tinggal di Romangun itu bahasa lisan.
Kalau bahasa tulis apa? Saya bertempat tinggal di Rawamangun. Itu bahasa tulis. Gitu ya. Artinya kalau Anda menggunakan terjemahan Google terjemah misalnya, kalau saya tinggal, nanti kata tinggal itu nanti dipahami oleh komputer Google itu dari taruh kayak truku tuh, Anda matrukun fi Rawamangun gitu nanti. Bukan askunu. Ya kan? Kenapa? Karena dia tidak Google terjemah nggak bisa berpikir apa maksud dari tinggal di situ. Apa ketinggalan? Kan maksudnya bukan ketinggalan, walaupun ada tinggal gitu kan. Artinya bertempat tinggal, artinya berkedudukan di situ. Sehingga ketika diterjemahkan bukan matrukun atau matrukun, tapi askunu misalnya kayak gitu gitu. Nah, itu ada perbedaan bahasa lisan dan bahasa tulis. Itu tadi kembali kepada tadi simbol-simbol yang berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat antara satu dengan berbeda itu ya ada berbedanya gitu kan. Nah, itu mewakili atau tidak. Nah, ini simbol-simbol mana ya? Simbol itu penting kan ada berbentuk simbol tanda plus, ada berbentuk gambar seperti gambar lalu lintas, berbentuk sinyal seperti lampu sen pada mobil, berbentuk isyarat seperti telunjuk ditempelkan ke bibir, berbentuk gejala seperti bintik-bintik merah pada kulit, berbentuk kode seperti siulan demikiannya, kemudian berbentuk kata dan demikiannya. Jadi simbol-simbol yang pelajari simbol-simbol ini disebut dengan kajian semiotik ya. Semiotik. Semiotik itu ilmu yang mempelajari simbol-simbol. Nah, otomatis semua simbol-simbol itu ada maknanya. Ada maknanya. Dia memahami simbol kan. Ya, mau apa saja dia bisa kan yang memahami makna. Tentu kan ya gitu ya. Tapi yang dipelajari di ilmu dalalah ini simbol yang terakhir ya, berbentuk kata dan kalimat. Berbentuk kata dan kita tidak mempelajari simbol kode, kita tidak akan mempelajari simbol gejala, isyarat, sinyal atau gambar gitu kan. Ya gitu. Tapi nggak mau pahamlah bahwa ini adalah simbol gitu. Ada misalnya ada bintik-bintik merah, ada makna. Nah, simbol-simbol ini kan yang pernah saya sampaikan bahwa ada yang berkaitan dengan masalah pendengaran, panca indera kita kan. Ya, panca indera kita, pendengaran, penciuman, perabaan, rasa, itu. Nah, itu kita dari simbol itu kita bisa memberikan makna, mengetahui maknanya apa, gitu. Ya, ketika Anda duduk di teras rumah, tiba-tiba ada penciuman Anda ya, merasa ini ada yang nggak enak nih, gitu kan? Tapi Anda kenal tuh maknanya apa tuh, gitu. Kira-kira apa kalau Anda duduk di teras rumah, kemudian tiba-tiba muncul ciuman yang nggak sedap, ya? Ada bau yang kurang enak. Kira-kira apa tuh? Maknanya apa? Ada kotoran. Ada kotoran. Kalau kotoran kan pasti mungkin ketika Anda duduk langsung tercium. Ini ada tiba-tiba Anda lihat, ya betul kan? Duduk lama, aman-aman aja nggak ada bau enak, baunya segala macam. Kok tiba-tiba muncul ada bau nggak sedap nih, gitu kan? Ya, Anda cari kan dari mana nih bau yang sedap segala macamnya nih. Dan apalagi Anda kenal tuh baunya apa segala macamnya gitu. Nah, kira-kira kalau Anda duduk di atas kemudian muncul di depan rumah Anda ada yang lewat dan tidak sedap, apa maknanya? Ada apa? Ada buang angin. Ya, Anda sendirian kalau di buang angin misalnya Anda sendirian. Nah, kalau buang angin kan ketika satu tiket ya. Anda sendirian orang lewat di depan rumah Anda juga nggak ada yang lewat atau apa satu dua orang. Apalagi di jalan. Kira-kira apa? Nggak bisa membayangkan? Gosong sih mungkin. Hah? Misalkan di dalam Apa yang jalan? Tukang? sampah. Tukang sampah. Iya. Nah, jangan sudah kecium tuh sama sampah tuh. Nah, jadi itu memberikan informasi kepada Anda. Wih, ada tukang sampah nih. Oh, langsung Anda ke dalam ngambil sampah keluar dari rumah misalnya kayak gitu. Jadi di situ ada interaksi tuh. Jadi penciuman Anda itu menunjukkan dari sebuah interaksi ketika begitu. Oh, ini begini sehingga ada apa yang disebut dengan respon dan stimulus. Ya, stimulus dan respon sebuah segala macamnya gitu dari pancar indera yang Anda lihat. Kemudian juga termasuk juga misalnya gejala bintik-bintik merah, kemudian juga dari
sikap wajah-wajah kita itu misalnya merah gitu kan, gitu kan. Nah itu kan ada dua makna tuh, bisa jadi menunjukkan marah, bisa menunjukkan malu, gitu kan. Kemudian kalau di tangan kita bisa ada bintik-bintik, ini menunjukkan mana apa nih pada kulit nih, ini apa nih kulit-kulit merah segala macamnya gitu. Makanya kadang-kadang dokter itu diagnosis membaca simbol-simbol seperti itu, kadang-kadang ada kesalahan tuh. Ya, kesalahan tidak tepat ya, dokter-dokter tidak pengalaman untuk melihat bahwa oh ini ada bintik-bintik ini untuk penyakit apa nih, atau apa nih. Oh, kadang-kadang dia langsung wah ini nggak apa-apa gitu. Oh, penyakitnya disangkanya hanya tipes. Padahal ketika ada penyidikannya itu dia itu apa istilahnya, yang kena darah itu apa, digigit nyamuk, ya itu penyidikannya gitu. Kalau salah mendiagnosis, dianggapnya binik merahnya biasa saja, nggak taunya dia punya apa sih istilah penyakit apa yang akibat digigit oleh nyamuk tuh, DBD ya, darah segala macam, yang harus pakai trombositnya turun, gitu kan, karena gitu. Nah itu pendidikannya gitu ya. Jadi simbol-simbol itu pada orang kelompok tertentu dia bisa memahami mana apa, ya bisa memahami ini pendidikannya yang bergambar pendidikannya gitu. Dalam siulan misalnya, kalau kode-kode bentuk siulannya itu kan komunikasi seperti dalam perang gitu kan. Dalam dunia peperangan itu kadang-kadang ya suara-suara binatang simbolnya, kadang siulan segala macam. Nah orang-orang jadi dipahami oleh kelompok tertentu, tapi belum tentu kelompok lain memahaminya. Simbol-simbol, gitu kan? Simbol-simbol yang karena seperti itu. Tapi juga ya, tapi yang dipelajari di Mudala itu adalah simbol yang berbentuk kata dan kalimat ya, tidak yang lainnya gitu. Jadi yang kita kaji itu adalah kata itu, kalimatnya gimana, pilihan kata dan kalimat seperti apa. Nah disitulah tingkatnya kita memahami bahwa jadi setiap simbol itu mengandung makna ya, mengandung makna. Termasuk juga simbol kayak logo-logo itu kan pasti ada maknanya. Ya, ada makna. Yang mana yang mengetahui siapa? Yang membuatnya pasti yang tahu. Gitu kan? Makanya di dalam orang yang membuat logo itu selalu ada di bawahnya ada penjelasan bahwa ini loh maknanya ini. Oh, api ini menunjukkan mana ini, gitu kan? Oh, ini misalnya peta menunjukkan mana ini, di logo itu aku ada petanya. Nah, bermana apa tuh? Gitu ya. Jadi setiap itu ada. Jadi simbol-simbol tersebut memiliki dua aspek, yaitu aspek bentuk dan aspek makna. Nah ini ya, aspek bentuk dan aspek makna, termasuk bentuk itu kata ya, dalam bentuk kata. Jadi nggak bisa dilepasin tuh. Ya, ini kan ya, aspek lembut dan kata itu kalau di dalam konteks bahasanya itu diungkapkan kan jasadun waruh, jasad waruh. Jasadnya itu bentuk, ruhnya mana? Gitu kan? Ini kan. Jadi al-lafdhu wa ma'nu kal jasadi wa ruhi gitu. Jadi kata dengan maknanya itu seperti jasad dan ruhnya. Jadi harus ada makna. Jadi artinya kalau Anda mengucapkan sebuah kata atau ucapan dan dia tidak bermakna, itu seperti tanpa ada ruh gitu. Makanya disebut dengan kalimat yang tidak bermakna. Kalimat yang tidak bermakna itu nanti apa maksudnya kalimat yang tidak bermakna? Ya enggak, dia orang nggak tahu, paham, nggak paham. Nggak ada kenyataannya seperti apa gitu, ngelihat hakiki seperti apa gitu, walaupun strukturnya benar gitu. Jadi bentuk itu adalah aspek yang dapat didengar, dilihat, ya bisa juga dibaca nanti kalau Anda berbentuk kata gitu kan. Sementara makna adalah aspek yang menimbulkan reaksi dalam pikiran pendengar atau pembaca karena rangsangan aspek bentuk tadi, gitu kan. Ketika bentuk kata itu uktub, gitu kan, ketika bilang uktub, langsung makna uktub itu menimbulkan reaksi di pikiran pendengar. Langsung dia berbuat sesuatu, dia tulis ketinggiannya begitu. Jadi reaksi yang timbul itu bisa berwujud pengertian, dia paham, atau tindakan, atau kedua-duanya. Dia paham, langsung ditindak juga gitu. Nah, tingkatnya tutup pintu, misalnya gitu kan. Aku lipat. Nah, udah dia langsung paham, ngerti, kemudian tindakan dari kedua-duanya. Dia ngerti juga perintahnya, kemudian dilakukan tindakan dengan menutup pintu. Nah, itu disebut dengan respon dari sebuah stimulus, respon peningkatnya simbol. Jadi ada bentuk, ada maknanya.
Ya, ketikannya. Tadi yang berbentuk simbol-simbol, ketikannya. Ya, cuman bentuknya di sini al-lafdhu wal makna. Ya, kal jasadi waruh. Ya, jadi makna dan lafat dan maknanya seperti jasad dan ruhnya. Nah, ini Anda lihat hubungan simbol. Makna atau referen. Jadi di sini ada segitiga ya. Makanya segitiga semiotik nih dibilang. Ini segitiga semiotik. Jadi ada simbol. Jadi simbolnya berbentuk kata. Seperti misalnya kata rumah. Kata rumah. Itu ada referennya. Ada referennya itu berbentuk gambar rumah. Gambar rumah referen sesuatu barang yang diwakili kata berdasarkan pengalaman. Di sini ada pengalaman. Pengalamannya itu maksudnya dia melihat, mendengar, peningkannya, dia tahu segala macamnya. Kemudian baru di sini makna. Makna atau referensinya. Jadi rumah itu ya maknanya apa? Sebuah bangunan yang beratap, berpintu, berjendela yang menjadi tempat tinggal manusia. Ini referensinya atau maknanya. Referen seperti apa? Nah, referennya. Sekarang pertanyaannya, referennya itu kan kadang berbeda-beda tuh. Referennya berbeda. Nah, referen yang berbeda-beda ini itu menimbulkan nanti simbol baru nih. Maknanya tetap ini, maknanya tetap memiliki makna yang sama gitu. Tapi karena gambar yang sama, gambar yang berbeda bisa menimbulkan. Saya kasih contoh misalnya yang mudah, misalnya kayak gelas misalnya. Gelas. Simbol katanya itu gelas. Gambarnya kita tahu juga gelas. Tapi gelas itu kan macam-macam tuh bentuknya. Ada yang gelasnya pakai kaca, ada gelas yang ada kupingnya satu, ada yang kupingnya dua, ada yang pakai kaki. Nah itu menimbulkan ya, dengan referensi yang berbeda itu orang membuat simbolnya berbeda, maknanya sama. Di sini makanya muncul nanti yang disebut dengan fenomena sinonim. Ya, saya sinonim gitu kan. Di sini ntar sini oh kalau ada yang begini yang pakai telinga satu muk nampinya gitu kan. Muk gitu kan. Misalnya begitu. Oh yang bentuknya kecil ini nanti cangkir. Ini segala macamnya anak cangkir, kemudian muk dengan gelas gitu kan. Itu maknanya sama. Gitu kan alat untuk tempat air untuk segala macam. Tapi referennya berbeda. Ya, referen berbeda memunculkan simbol-simbol kata yang berbeda. Nah, perbedaan ini nanti bisa lihat sini. Di sini makanya di sini ada lihat hubungan antara simbol dengan referennya ini ada garis yang terputus. Garis yang terputus. Garis yang terputus ini menunjukkan nanti antara rumah dan simbol hubungannya bisa hubungan mana yang dominan. Ya, dia bisa mengarah kepada yang disebut dengan mengarah kepada keterbilangannya itu nanti yang mana? Apakah keterbilangannya di rumah? Ya, di simbolnya. Kalau terbilangnya yang di simbolnya berarti nanti jatuh kepada mana sinonim. Kalau yang keterbilangnya adalah referen hubungan antara simbol dan rumah, gitu kan? Itu bisa jadi nanti maknanya polisemi, gitu kan? Simbol-simbol yang berbeda-beda, maknanya tetap satu. Maknanya tetap satu, referennya yang berbeda, gitu kan? Referen yang berbeda, tapi bisa jadi di sini maka timbul nanti karena referen yang berbeda itu sebetulnya dia polisemi. Arti satu kata memiliki referen yang bermacam-macam, itu memiliki referen yang bermacam-macam, tapi maknanya bisa jadi satu. Ini hubungan antara gitu. Ya, ini yang disebut dengan segitiga reformasi. Nah, yang perlu Anda paham di sini adalah di dalam sini diwakili berdasarkan pengalaman. Anda lihat sini. Kata pengalaman ini itu menunjukkan boleh jadi ketika Anda tidak tahu referen, ya, tidak tahu referennya, ini kan Anda lihat sini antara referensi dengan referen ganti lurus, itu artinya sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang referennya kita tidak temukan nih. Anda tidak punya pengalaman di referen ini, nggak tahu, sehingga simbol yang diucapkan tadi Anda nggak paham artinya apa, kalimat yang diucapkannya apa gitu. Nah, saya kasih contoh begini, saya kasih contoh yang Amu dianggap tidak punya pengalaman contohnya.
Misalnya ada ungkapan syair ya, ungkapan syair. Ketika bahasanya gini, saya terjemahkan begitu. Ketika musim rontok tiba, musim gugur tiba, pohon-pohon semuanya menanggalkan pakaiannya. Menanggalkan pakaiannya dan tampaklah kulitnya yang putih, mulus, bersih. Apa maknanya? Apa artinya tuh? Kamu paham nggak? Kamu saya gitu. Ya? Ungkapan itu kalau Anda ada referennya, artinya gambar otak Anda bisa membayangkan itu apa, Anda pasti paham maknanya. Siapa yang paham? Dengan berguguran. Apa maknanya? Apa maknanya menanggalkan pakaiannya, kemudian tampak kulitnya yang putih, mulus, bersih. Melepaskan pakaian Ya, apa ganti maksudnya? baju gitu. Ya, Ganti baju gitu. kan kita lihat nih, pohon ya. Ini pohon nih, bukan orang nih. Ketika musim gugur tiba, pohon-pohon nih, itu bicara masalah pohon-pohon, bukan orang nih. Pohon-pohon menanggalkan pakaiannya. Ya, menanggalkan maka tampaklah putih mulus. Nah, apa kira-kira tuh? Ya, paham nggak? Nah, kenapa kamu? Ya kan, ini untuk contoh aja untuk menunjukkan bahwa kamu nggak punya pengalaman nih. Tuturan itu kamu nggak punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman hidup gitu kan di negara yang 4 musim. Kita kan nggak ada tuh musim gugur. Ada nggak musim gugur kita? Nggak ada. Tapi kalau kamu hidup di negara yang bermusim 4 musim, ada musim gugur, pasti kamu bisa melihat fenomena yang diucapkan oleh syair tadi, yang menggunakan kata berpakaian seakan-akan manusia. Apa yang dimaksud dengan menanggalkan kulit itu menanggalkan pakaian? Itu pohon semua, itu kulitnya terkelupas. Jadi kalau kamu ingin melihat tahu, coba Anda ambil batang pohon, ya, kemudian kulitnya kamu lepas. Kamu kelupas, maka tampaklah isinya kulitnya putih kan? Dalamnya putih kan? Mulus kan, bersih kan? Gitu loh. Nah, itu terjadi di musim gugur. Jadi setiap musim pohonnya nggak mati, gitu. Jadi rontok semua tuh, daunnya, bunganya rontok, sampai kulit-kulitnya juga kulit pohon itu rontok yang hitam tadi tuh. Kulit itu kan hitam, ya. Itu sampai rontok tuh. Gitu kan? Sehingga putih aja tuh. Nanti kalau kembali datang musim semi, setelah gugur kemudian ada semi, itu nanti kembali itu kulitnya. Gitu. Kembali lagi kulitnya, kembali lagi daunnya, ada bunganya, ada segala macamnya. Gitu. Nah itu fenomena. Jadi artinya apa? Artinya ketika referen berdasar pengalamannya kita nggak punya, kita sulit memahami itu. Gitu. Sulit memahami, padahal penyair itu hanya memberikan informasi fenomena alam yang terjadi di negara yang memiliki 4 musim tadi. Gitu. Melihatnya gitu kan. Kenapa kita nggak paham? Karena kita tidak mengalami, tidak punya pengalaman itu, ya, melihat itu gitu. Itu saya aja ketika membaca syair itu di waktu di Madinah tuh baru paham syair itu ketika belajar di Pakistan. Wah, ini rupanya yang dulu saya nggak paham nih, ada syair saya baca begini, saya baru paham rupanya gitu. Kenapa? Karena di Pakistan 4 musim gitu, ada musim dingin, musim gugur, musim semi, segala macamnya seperti itu. Ya, tingkatnya gitu. Nah, inilah yang disebut dengan jadi ada rumah simbol gitu ya. Nah, nanti di sini yang disebut dengan referen-referen pengalaman ini, Anda lihat sini, saya bawa sebentar saya lihat contoh. Oh enggak. Nah, nanti di sini referen ini yang saya katakan tadi referen sesuatu ya atau barang yang diwakili kata berdasarkan pengalaman ya.
Ya, nah ini yang perlu saya pahamin di sini. Ini kadang-kadang kan ketika simbol kata nggak ada referennya nih, yang saya katakan referen tadi. Seperti misalnya simbol katanya apa? Allah. Kita kan nggak ada referen di sini. Nggak mungkin dong kita ada suatu gambar yang bikin apa gambar yang nggak ada kan? Nggak ada referennya kan? Gitu kan? Nah, tadi maka tadi karena tidak ada referennya itu tadi yang saya katakan tadi bahwa untuk memahami makna simbol tadi dengan daya kalbu, akal dan daya khayal. Manusia itu memiliki daya itu. Yang ketiga, lafaz Allah kemudian tidak ada referennya, kita menggunakan daya kalbu untuk memahami makna lafaz Allah sehingga nanti kita bisa memahami makna. Ketika dijelaskan makna begini dengan daya kalbu itu kita bisa paham tuh gitu. Begitu juga misalnya di sini setan misalnya. Ini kan susah nih. Referennya apa sih? Setan itu sifat apa sih referennya? Memang kita pernah lihat? Kan enggak pernah lihat kita. Lantas yang kita lihat apa? Yang kita lihat itu adalah orang berusaha memahami mana setan dengan daya khayalnya sendiri gitu. Dan masing-masing negara, masing-masing komunitas itu berbeda-beda. Di Indonesia dengan ini gitu kan. Maknanya beda, yang disebut setan itu apa? Menakutkan. Kan bahasanya gitu. Setan itu adalah makhluk menakutkan atau apa segala macamnya gitu. Sehingga referennya banyak. Dan referen daya khayal yang dipahami berbeda-beda. Makanya simbolnya macam-macam nih. Jadi setan itu bisa jadi macam-macam. Setan itu bisa jadi, oh yang kalau di kita bisa pocong, bisa jadi kuntilanak, bisa jadi gundurwo, bisa jadi tuyul, gitu kan? Itu daya khayal Indonesia. Pertanyaannya, apakah daya khayal orang Indonesia tadi dengan referen setan tadi sama dengan yang di Barat? Enggak ada, enggak sama. Di Barat itu ada nggak yang disebut dengan pocong? Enggak ada. Daya khayal Barat itu adalah Dracula. Ini kan Dracula itu kan. Makanya sering dalam film-film itu selalu tuh, woi ada Dracula yang menghisap darah, begini kan. Karena daya khayalnya apa? Daya khayalnya dari binatang kelelawar, gitu kan. Mereka tidak ada yang disebut dengan pocong karena dikubur berdasarkan kata gitu kan. Ada tuyul karena mereka tidak gitu. Nah, itu semua adalah referen. Maka dari itu karena manusia ada daya khayal, daya kalbu, dan daya akalnya, dia bisa memahami makna setiap simbol. Jadi simbol itu ada makna, tapi ada kadang tadi kita tidak punya pengalaman sehingga kita tidak bisa memahami maknanya apa, ya. Saya rasa sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi nih waktu juga yang nanti kita lihat. Tapi sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya tidak? Nanti ini saya share, ya, saya share saya lupa kemarin juga lupa saya share itu, yang PPT yang pertama, yang sebagai pembukaan secara umum, ya. Tapi itu sebuah yang pertama nggak kalau ini sih karena kode-kode aja, karena materi-materi yang akan kita bahas tidak secara mendetailnya ketika saya Afwan Ustadz, suaranya nggak terdengar. Oh iya, maaf. Ada yang ingin bertanya, silakan. Dari apa yang saya sampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan berarti pertemuan kita ini, waktu juga yang membatasi. Ya, kita tutup membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mandiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Sama-sama.